semua, balik lagi di Shanin Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Kita lanjut lagi nih, mau bahas tentang YouTube-nya Life of Luxury di video terbarunya. Jadi, pada video mereka yang terbaru ini ternyata membahas mengenai lanjutan kasus yang Parker dan Chester pernah tangani 2 tahun lalu. Bayangin guys, 2 tahun yang lalu lamanya dan baru lanjut lagi sekarang itu kasusnya. Buat yang lupa, itu tentang kasus Tommy, anak yang membesar tiap malamnya. Nanti bakal gue taruh di deskripsi box ya. Jadi pada awalnya, ada seorang perempuan yang memberi pesan ke Parker dan Chester dan mengaku sebagai tante dari klien mereka pada 2 tahun lalu. Jadi pada 2 tahun lalu ada kasus yang ditangani Parker dan Chester mengenai ibu dan anak. Ibu tersebut punya anak cowok dan berperilaku aneh, suka menyakiti ibunya sendiri. Tapi akhir dari kasus itu pun gak jelas gimana, karena anak tersebut membawa kabur ibunya masuk ke dalam hutan. Lalu 2 tahun kemudian barulah ada yang mengaku sebagai tantenya dan berkata kalau ibu dan anak itu masih hidup dan bahkan keadaannya semakin parah. Karena menerima email tersebut, Parker pun merasa harus membantu ibu dan anak itu. Karena terakhir kali dia membantu itu nggak berhasil, jadi ya semacam ada rasa tanggung jawabnya gitu deh. Tapi Chester kayak nggak setuju, karena itu kasus sudah berlalu 2 tahun lalu. Pasti keadaannya pun pasti semakin serem dan mengerikan. Hal itu juga diperkuat karena kelakuan anak itu yang bernama Tommy ternyata makin meresahkan. Apalagi sekarang juga suka ganggu tetangga-tetangganya. Jadi emang udah banyak yang protes juga tentang kelakuan si Tommy ini. Ada tetangga yang rekam kelakuan Tommy. Jadi tetangga ini lagi mencari mamanya malam-malam di luar rumah, tapi ternyata di situ ada Tommy tiba-tiba nongol dan bilang gini, "Mama kamu ada di sini, sini kemari, cepat kemari." Terus tiba-tiba lari nyamperin tetangga yang ngerekam. Suara Tommy di sini berat serak-serak gitu deh, benar-benar menggambarkan suasana horor malam hari. Mom! Karena hal tersebut, akhirnya Parker dan Chester memutuskan untuk datengin ke rumah si Tommy ini. Malam-malam mereka sampai ke rumah si Tommy dan yang bukain tantenya itu. Terus mereka dibawa ke kamar ibunya Tommy dan keadaannya bener-bener bikin kaget Parker dan Chester. Karena 2 tahun lalu keadaan si ibu ini benar-benar berubah banget sama yang sekarang. Dulu ibunya masih punya rambut dan masih bisa berjalan, tapi sekarang ibunya botak dan duduk di kursi roda. Kayaknya sih udah nggak bisa jalan juga, dipakein infus. Benar-benar memprihatinkan banget kondisinya. Di situ Parker udah nanya gimana kejadian yang sebenarnya, anaknya beneran nyakitin dia atau gimana. Tapi ya begitu deh, ibunya tetap aja selalu membela anaknya dari dulu. Padahal dia udah disakitin sama anaknya berkali-kali, tapi tetap masih membela. Ibunya juga selalu bilang kalau dia baik-baik saja dan anaknya itu baik kok, dia nggak jahat. Ya gimana ya bu? Aduh susah juga bilangnya ini mah. Bahkan saat mereka lagi berkumpul di kamar ibunya dan tiba-tiba si Tommy nongol dari balik pintu pun, ibunya juga lembut banget ngomongnya. Dan penampilan Tommy pun masih tetap menyeramkan dengan badannya yang tinggi sampai melebihi ukuran pintu dan mukanya yang udah kayak monster nggak jelas. Ya udah deh ya, karena si ibu nggak mau buka mulut juga, akhirnya Parker dan Chester pergi buat ketemu dan mau tanya langsung ke Tommy-nya aja deh. Tapi pas mereka baru sampai pintu depan kamar Tommy dan mau masuk, tiba-tiba dari pintu keluar tangannya si Tommy ngancurin pintu dan berusaha menggapai Parker yang ada di depan pintu. Panik dong mereka. Akhirnya mereka nyelamatin diri dan balik lagi ke kamar ibunya ini. Tapi lagi-lagi bikin kaget pemandangan yang dilihat Parker dan Chester. Ketika mereka mau masuk ke dalam, ternyata si ibunya ini lagi dimandiin sama tantenya Tommy atau alias adiknya si ibunya ini. Yang bikin kagetnya adalah kondisi punggung ibu itu yang bolong dan penuh luka. Benar-benar ngeri dan ngilu banget liatnya. Dan udah bisa disimpulin sih ya kalau itu pasti kelakuan si Tommy alias anak si ibu itu. Sambil nunggu ibunya kelar mandi, Parker dan Chester pergi keliling rumah untuk menaruh kamera CCTV di setiap sudut ruangan dan juga lorong-lorong. Setelahnya barulah mereka balik ke kamar si ibu. Tapi mereka lagi-lagi dibikin kaget karena pas mereka buka pintu kamar si ibu ini, ternyata si Tommy lagi menghisap bagian punggung ibunya sendiri. Wah gila sih, udah kayak hewan aja. Jadi bener kan luka itu disebabkan oleh si Tommy. Ih, serem banget, Mbak.
Parker bertanya ke tantenya kalau itu hal yang biasa dilakukan Tommy ke ibunya, tapi ibunya cuma terima-terima saja, nggak mau melawan dan selalu mewajarkan kelakuan anaknya. Lalu Parker dan Chester pun bersiap untuk tidur di kamar tamu yang disediakan, tapi mereka bingung ketika melihat kalau ternyata si tante itu pulang ke rumah. Kirain kan tinggal di sini ya, jagain kakaknya, tapi ternyata enggak. Dia terlalu takut sama keponakannya sendiri. Malam pun tiba dan bisa dilihat dari kamera CCTV di kamar si ibu kalau dia lagi tidur di kasur dengan tenang dan beralih ke kamar si Tommy. Dia lagi tiduran di kasur tapi tiba-tiba badannya jadi memanjang, mulai dari badan, tangan, sama kaki. Padahal awalnya biasa saja tapi tiba-tiba jadi panjang gitu. Tapi si Tommy bangun dengan kondisi semua badannya yang memanjang, sudah kayak apaan tahu deh, itu serem banget. Tapi yang bikin bingung karena Tommy ini ternyata malah melangkah ke arah jendela dan keluar dari sana. Pas balik-balik sekitar jam 4, dia bawa semacam karung putih gitu dan ada suara hewan gitu guys. Itu kucing, Mbak. Ada bang. Mau tabok ya di spam ya. Jadi ya begitulah, Tommy itu kelakuannya kalau kamu sharing ini sangat ngeri ya. Oke lanjut Mbak. Dari si Tommy itu berjalan ke kamar ibunya. Lanjut Mbak Shani. Terus di situ Tommy melangkah ke arah pojok kamar tapi nggak ketangkep sama kamera dia ngapain. Tapi kayaknya sih ya dia lagi makan hewan tangkapan dia tadi. Terus abis itu dia jalan keluar kamar dan di lorong terlihat kalau dia masuk ke kamar ibunya. Dan ya lagi-lagi si Tommy ini menghisap darah kayaknya deh dari badan ibunya sendiri. Bener-bener dia julurin lidah panjang banget ke arah tubuh ibunya. Udah kayak nyamuk aja ya ngisap-ngisap darah. Kamu bisa lihat loh. Terus. Pagi pun menyapa, Parker dan Chester mengajak si ibu dan tante untuk melihat rekaman CCTV kondisi kamar Tommy dan ibunya semalam. Di rekaman CCTV terlihat jelas kalau Tommy berkelakuan aneh tiap malam dan juga datang ke kamar ibunya untuk menghisap darah ibunya. Padahal nih ya, bukti tentang si Tommy yang meresahkan dan berkelakuan aneh sudah terpampang nyata di depan mata si ibu. Tapi lagi-lagi, si ibu tetap membela anaknya. Si ibu bilang kalau anaknya mungkin lapar dan jangan diganggu sekarang karena dia sedang istirahat. Hade, padahal orang-orang sekitarnya peduli sama si ibu, tapi dia malah mentingin anaknya mulu. Kadang kesel deh, padahal kita baik peduli mau bantu, tapi yang diperhatiin malah nggak peduli. Capek deh. Parker pun berniat untuk menginap semalam lagi di rumah itu, biar dia tahu kondisi sebenarnya si Tommy itu kenapa dan apa yang dia lakuin. Tapi Chester sudah tidak mau menginap lebih lama di situ, karena bagi dia kondisinya sudah bahaya banget di rumah itu. Dan Parker pun juga meminta tante untuk menginap malam itu. Ketika Parker dan Chester mengecek kamar Tommy, mereka kaget karena pas masuk itu kecium banget bau-bau bangke di situ dan ada pintu di dalam kamar itu. Pas dibuka, ternyata isinya ada banyak kalung anjing dan kucing. Dan yang lebih bikin kaget, ada ember isinya organ-organ binatang yang masih bergerak-bergerak gitu. What's in there? What the hell is this? Chester, what did you find? I don't know. Oh my god. Ngeri banget kan guys. Jadi kamu itu makan burung seperti kucing anjing. Dude, what the hell is he keeping in this bucket? What? Darahnya ibunya. Dude, it talked to me. Itu kan kayak Bruh. itu minumnya pakai darah. Lanjut Pak, kamu. Let's go talk to him again. Okay. Jadi kecurigaan di awal benar kalau si Tommy ini suka nangkepin binatang dan nyiksa atau mungkin hal-hal lain semacam itulah. Ngeri banget ya guys. Jadi psycho gitu nih orang. Terus Parker pun mengide buat memaku paku di depan pintu kamarnya Tommy biar Tommy nggak bisa keluar kamar dan melakukan hal aneh ke ibunya sendiri. Karena kondisi si ibunya benar-benar sudah menyedihkan banget, kayak mayat hidup. Parker takut kalau si ibu nggak bakalan selamat malam ini. Pas di kamar, Chester pun berpendapat kalau kayu-kayu itu mungkin nggak akan berpengaruh dan yang ada mungkin si Tommy akan marah karena diperlakukan seperti itu.
langsung mendobrak kamar dan si Tommy itu kan lagi jalan-jalan gitu di kasur dan dia itu belum ada kamera gitu kan dan langsung membolongi tembok kamarnya dan Tommy entah keluar dan Tommy itu keluar dari kamarnya dan dia menuju ke kamar Dan ternyata bener guys, pemikirannya Chester kalau si Tommy ngamuk di kamarnya karena nggak bisa keluar lewat pintu. Ngeri banget ini kalau udah ngamuk si Tommy ya. Si Tommy berusaha keluar lewat dinding kamarnya. Dia berusaha ngebolongin dinding menggunakan kepalanya yang dia antuk-antukan. Wah, horor banget ya. Tapi berhasil loh, dinding kamar Tommy berhasil hancur karena kepalanya Tommy sendiri. Si Tommy berhasil keluar dari kamarnya dan menuju ke kamar ibunya. Lagi-lagi Tommy menghisap badan ibunya, tapi entah karena dia sudah terlalu sering menghisap ibunya, dia merasa tidak puas atau mungkin darah ibunya sudah semakin berkurang. Karena itu, si Tommy berjalan menuju kamar tantenya yang memang malam itu juga ikut menginap. Tantenya terbangun dan langsung berteriak-teriak histeris karena ketakutan. Parker dan Chester yang mendengar teriakan itu pun bangun dan menuju kamar si tante untuk menolongnya. Dan keadaannya itu jadi bagus banget. Lanjut, Mbak. Tapi ternyata terlambat guys. Pas Parker dan Chester sampai di sana, ternyata tantenya itu sudah keburu dihisap sama si Tommy. Badan si tante jadi kempes kayak balon. Benar-benar ngeri banget ngelihatnya. Lalu Parker dan Chester pun beralih buat melihat kondisi si ibu. Dan ternyata Tommy ada di sana. Dia sudah berjalan ke arah jendela kamar dan membawa ibunya yang ada di kursi roda. Tommy langsung menarik badan ibunya keluar jendela. Dan ya, lagi-lagi Parker dan Chester nggak berhasil menyelamatkan si ibu itu untuk kedua kalinya. Kalau dilihat dari penjelasan video 2 tahun yang lalu dan sekarang pun, sepertinya si ibu ini memang berhayal kalau anaknya itu masih hidup dan menganggap kalau Tommy itu adalah anaknya. Padahal si tantenya itu sudah berulang kali berkata kalau Tommy itu bukanlah anaknya si ibu. Menurut kalian gimana nih guys? Apakah benar Tommy masih hidup dan berkeliaran di luar sana? Coba ya tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga yang nonton sampai habis sukses dan cantik selalu. Goodbye, dadah. You